Ya tentunya kita semua ingin mendapatkan kebermanfaatan yang luar biasa ya teman-teman untuk mengenai ilmu public speaking. Dan harapan yang terpenting tentunya kita menjadi lebih percaya diri teman-teman dalam melakukan public speaking. Nah, teman-teman, namanya public speaking itu adalah suatu ilmu yang bukan hanya sebuah teori saja, namun harus dilatih secara terus-menerus agar public speaking kita itu semakin hari semakin baik, teman-teman. Jadi intinya, public speaking itu adalah ilmu yang bukan teori saja, tetapi perlu adanya praktek juga. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin bisa di next, Kak. Nah, jadi pembahasan kita pada waktu ini adalah, yang pertama adalah mental block. Mental block adalah memahami teknik menguasai rasa takut. Lalu yang kedua adalah blank materi, yaitu mengatasi blank. Karena saya yakin teman-teman di sini pasti merasakan blank. Tapi ada cara khusus nih untuk tidak kelihatan blank. Nanti kita bahas. Lalu yang ketiga ada yang menamakan cara menaklukkan audiens atau memahami dan menaklukkan audiens. Nah, mungkin teman-teman di sini ketika presentasi atau apapun itu tentang public speaking, terkadang melupakan untuk memperhatikan audiens yang ada di sekitar kita. Lalu yang keempat adalah memahami tipe audiens atau memahami karakteristik setiap audiens. Seperti itu, teman-teman. Next, Kak. Nah, sebagai pembuka nih, saya mau tanya dulu. Teman-teman kenal nggak sama Warren Buffett? Mungkin teman-teman yang penikmat candle saham, candle forex, dan lain sebagainya pasti tahu nih, siapa Warren Buffett. Ada yang tahu nggak Warren Buffett siapa nih? Bisa dikirim di kolom komentar, teman-teman. Warren Buffett, siapa nih? Ada yang kenal? Ada yang kenal nggak nih, teman-teman? Oh, ini ada yang nih. Melatih keberanian, siap. Biar sedikit improve skill, wah luar biasa. Bisa menambah kepercayaan diri. Siap, tentunya dengan kegiatan ini kita bisa lebih bagus ya dalam public speaking. Wah, ada yang jawab nih kurang tahu. Oh ya, Warren Buffett itu adalah investor yang terkenal di dunia. Bahkan menurut majalah Forbes, Warren Buffett ini adalah salah satu orang yang terkaya di dunia. Nah, sebelumnya Warren Buffett ini tidak suka yang namanya public speaking, dan dia itu adalah mengalami glossophobia. Mungkin teman-teman ada yang tahu glossophobia itu apa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Glossophobia itu apa? Mungkin bisa dikirimkan di chat komentar. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi saya sedikit cerita ya bahwa Warren Buffett ini memiliki glossophobia. Glossophobia itu apa sih? Nah, ini ada yang jawab nih, takut bicara di depan. Benar sekali. Glossophobia adalah fobia atau ketakutan yang terjadi ketika berbicara di depan umum. Nah, apakah di sini teman-teman glossophobia? Mungkin bisa kirim di kolom komentar. Apakah teman-teman ini glossophobia atau ketakutan ketika berbicara di depan umum? Iya, Kak, kadang. Ya, mantap. Sedikit, Kak. Sedikit, Kak. Oke. Terkadang. Oh ya, siap-siap. Nah, sebenarnya glossophobia ini teman-teman itu adalah wajar banget teman-teman. Karena faktanya 77% orang di dunia itu mengalami yang namanya glossophobia. Termasuk saya, glossophobia seperti itu. Karena itu adalah wajar teman-teman. Jadi maka dari itu kita harus bisa menjadi mempositifkan diri antara pikiran dan tubuh kita, sehingga ketika kita sudah positif, kita bisa melakukan public speaking yang lebih baik. Oke, selanjutnya adalah mental block. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak saya cepatkan karena memang waktunya mepet ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah mental block. Mental block adalah segala hal atau segala pikiran apapun itu yang membuat kita itu negatif di kepala kita. Dan itu dampaknya adalah membuat kita gagal dalam public speaking. Intinya adalah mental block ini harus kita buang. Ketika tubuh kita dan pikiran kita itu ada yang negatif, tentunya outputnya pun juga negatif. Maka dari itu teman-teman harus tubuh dan pikiran harus positif dulu. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya teman-teman di sini tuh
rasa takut itu bisa dihilangkan atau tidak sih? Bisa dikirim ke kolom komentar nih teman-teman. Sebenarnya rasa takut itu bisa dihilangkan atau tidak sih? Bisa dikirim? Bisa, oke. Bisa Kak, bisa ya. Next Kak. Nah, teman-teman, jika teman-teman ada yang bisa, mohon maaf, kurang tepat. Karena memang rasa takut itu tidak bisa dihilangkan. Tetapi rasa takut itu bisa dikendalikan. Jadi rasa takut itu bisa kita jadikan sahabat. Justru dengan rasa takut itu, kita harus bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Contohnya nih, aduh ini public speakingku gimana nih, aduh aku takut, dan lain sebagainya. Nah, di dalam alam bawah sadar kita secara otomatis berbicara, ketika kamu takut, kamu harus mempersiapkan segala hal yang harus kamu lakukan ke depannya. Nah, sehingga ketika teman-teman itu merasakan rasa takut, itu adalah wajar banget ya teman-teman. Justru rasa takut itu harus ada. Masa teman-teman nggak takut sama begal? Masa teman-teman nggak takut sama Tuhan? Kan bahaya itu. Nah, maka dari itu, rasa takut itu harus bisa dikendalikan. Seperti contohnya adalah Tung Desem yang memiliki bayaran ratusan juta dalam sekali berbicara. Beliau pun mengakui bahwa masih mengalami ketakutan dan grogi ketika berbicara di depan banyak orang. Seperti itu, teman-teman. Next, Kak. Mungkin teman-teman saya mau tanya nih, apa sih ketika teman-teman ini melakukan public speaking, apa yang teman-teman rasakan? Apakah grogi atau apapun itu? Mungkin bisa dikirimkan di kolom komentar. Grogi, Kak? Oh ya, betul. Grogi. Banyak yang grogi ya? Bibir gemetar. Gimana tuh? Nervous, kadang gemetar, Kak. Gagu. Oh ya, siap. Oke, next, Kak. Nah, tipsnya yang pertama, kita bisa menyesuaikan dulu. Yang pertama ada fisik, yang kedua adalah mental dan pikiran. Fisik itu kalau online ya, kalau online kita bisa mempersiapkan jaringan, mempersiapkan headset dan lain sebagainya. Kalau offline itu kita bisa hadir mungkin 1 hari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya, kita lihat ruangannya seperti apa, besarnya seperti apa, seperti itu. Lalu untuk secara mental dan pikiran, nah kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari ini. Mental kita harus seperti apa, harus berani, harus percaya diri. Pikiran kita harus positif, seperti itu. Next, Kak. Nah, yang kedua adalah pernapasan. Public speaking tentunya di depan umum itu perlu yang namanya pernapasan. Nah, pernapasan kan ada dua nih teman-teman, ada yang perut, ada yang dada. Mungkin saya ingin bertanya teman-teman, ketika public speaking di depan banyak orang, itu bagusnya itu pernapasan perut atau dada? Bisa dikirimkan di kolom komentar teman-teman. Perut, diafragma, pernapasan perut, ya perut, dada. Ya, oke. Kalau saran dari saya teman-teman, itu memakai pernapasan perut. Kenapa? Karena yang pertama tentunya nafasnya lebih panjang. Yang kedua kita bisa lebih rileks. Yang ketiga pengucapannya kita bisa lebih jelas. Yang keempat tentunya suara menjadi lebih bulat. Jika teman-teman ada yang mendengar seperti ini, studio akan dibuka, film akan segera dimulai. Nah, itu adalah pernapasan dada teman-teman. Tapi itu lebih teman-teman. Tapi kalau berbicara di depan umum itu kurang tepat. Kenapa? Karena pernapasannya terlalu pendek teman-teman. Ketika mungkin ketika di studio atau di pesawat dan sebagainya pernapasan dada bagus. Tapi kalau seperti ini bagusnya adalah pernapasan perut. Lalu selanjutnya adalah perubahan gestur. Tentunya gestur yang dipersiapkan itu seperti apa? Seperti pemanasan, lalu seperti ini teman-teman. Sebelum kita public speaking bisa pemanasan wajah ya teman-teman. Seperti mulut senyum, tangan. Jadi pemanasan dulu teman-teman, biar kita itu panas sebelum kita melakukan public speaking, biar tidak grogi. Bisa senam wajah dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada penjangkaran ya teman-teman. Penjangkaran itu menciptakan suatu gerakan
Gerakan pun apapun teman-teman, gerakan apapun. Ketika teman-teman melakukan gerakan itu, langsung mengenang momen-momen yang indah. Contohnya, sebelum kita public speaking, kita bisa megang gini. Atau enggak gitu, gini. Bebas teman-teman. Sambil mengenang, wah dulu itu saya ketika public speaking bagus ya, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya semua itu adalah agar pikiran dan tubuh kita lebih positif terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman.